Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan malam hari ini, pembahasannya mengenai i'rab dari fi'il mudhari. Setelah kemarin sama-sama kita mempelajari mengenai pembagian dari fi'il, bahwa fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemarin juga dijelaskan bahwa fi'il yang mabni itu fi'il madi dan fi'il amar, sementara fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Kemarin dijelaskan bahwa fiil yang mabni, fiil madi, itu terbagi menjadi tiga. Mabninya fiil madi itu ada tiga. Ada mabni fathah, kapan ketika tidak bertemu dengan waw jamak dan domir rafa mutaharrik. Maka fiil madi dibaca mabni fathah. Kemudian yang kedua, fiil madi itu ada yang mabni dhammah. Mabni dhammah itu terjadi ketika bertemu dengan domir rofa mutaharrik yang awalnya doroba menjadi dorobu, itu mabni dhammah. Setelah itu ada mabni sukun. Fi'il madi itu mabni sukun terjadi ketika fi'il madinya bertemu dengan domir rofa mutaharrik yang banyaknya ada delapan. Nata tumatum, itumatuna, ana, dan nah. Itu domir rofa mutaharrik. Jadi fi'il madi itu cara menentukan mabninya itu dengan melihat harokat terakhir dari huruf asal dari fi'il tersebut. Kalau harokatnya fathah, doroba, maka itu namanya mabni fathah. Kalau harokatnya dhammah, dorobu, ketika bertemu dengan dengan waw jamak, doroba, doroba, dorobu, harokat baknya itu berharokat dhammah, maka fi'il madinya mabni dhammah. Kemudian yang terakhir mabni sukun ketika huruf akhirnya itu berharokat sukun. Dorob betul, baknya di sini berharokat sukun. Maka mabninya mabni sukun. Itu mabni. Dan mabninya ini tidak ada pengaruh sedikit pun, tidak ada kaitannya dengan amil. Beda nanti dengan fi'il mudhari. Kemudian mabni yang kedua adalah mabninya fi'il amar. Sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa mabni amar itu menyesuaikan dengan mabni dari fi'il mudhari'nya. Dimenyesuaikan dengan tanda jazm dari fi'il mudhari'. Kalau ketika jazm fi'il mudhari'nya itu dengan sukun, maka fi'il amarnya harokat akhirnya itu sukun, mabni sukun. Contoh doroba yadribu. Yadribu ketika jazm maka dibaca yadrib. Maka saat menjadi fi'il amar, bentuk amarnya adalah idrib berupa sukun. Kalau fi'il mudhari'nya berupa mu'tal, maka bentuk amarnya itu dengan membuang huruf illat. Kalau al-af'alul khamsah, maka dengan membuang nun. Itu mengenai mabni fi'il madi dan mabni fi'il amar. Karena namanya mabni, maka tidak ada kaitannya dengan amil. Jadi selamanya dibaca seperti itu. Berbeda dengan fi'il mudhari yang akan kita pelajari malam ini. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang mu'rab. Yang mana i'rabnya itu nanti tergantung dengan ada atau tidaknya amil yang masuk kepada fi'il mudhari. Babu i'rabi fi'il mudhari'i. Raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Fi'il mudhari selamanya dibaca rofa. Selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm.
Jadi, rob fi'il mudhari, rob asalnya itu adalah rofa. Kecuali kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau kita perhatikan di sini, lafat yadribu ini waktu rofa. Kenapa rofa? Karena di depannya itu gak ada amil. Makanya fi'il mudhari di sini nya rofa. Karena tidak ada amil, baik itu amil nasab ataupun amil jazm. Maka yadribu i'rab rofa. Selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kemudian, kalau dalam fi'il mudhari sebelumnya terdapat amil nasab, contohnya salah satunya ada an, maka i'rab dari fi'il mudhari tersebut adalah i'rab rof nasab. Kalau kemasukan amil nasab, maka menjadi i'rab nasab. Kalau kemasukan amil jazm, maka menjadi i'rab jazm. Kalau tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka i'rabnya itu i'rab rofa. Untuk tandanya, tanda rofa nasab jazmnya, sebagaimana kemarin yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu semua tergantung dengan jenis fi'il mudhari'nya. Kemarin udah dijelaskan bahwa fi'il mudhari' itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, yang mu'tal ini terbagi menjadi tiga, alif, ya, dan waw. Ada yang af'alul khamsah. Yang mana dari ketiga jenis fi'il mudhari' ini memiliki tanda i'rab yang berbeda. Kalau yang so, kalau yang sahih akhir, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Nasab fathah, jazm sukun. Semuanya jelas kelihatan. Yadribu, yadriba, yadrib. Semuanya dibaca dengan jelas. Harokatnya jelas semua. Ketika rofa dhamma, ketika nasab bertemu ambil nasab menjadi fathah, yadriba, ketika bertemu dengan ambil jazm, maka dibaca sukun, yadrib. Ini kalau sahih akhir. Kalau mu'tal, mu'tal, ini rofa dhamma, nasab fathah, jazm membuang huruf illat. Kalau mu'tal, rofaknya dengan dhamma, nasab dengan fathah, jazm dengan membuang huruf illat. Cuma ada sedikit perbedaan di bagian nasab. Kalau di bagian rofa, baik mu'tal alif, iya atau waw, semua harokatnya dikira-kirakan. Yaghsha, yarmi, yaghzu, semuanya dikira-kirakan. Bukan dibaca yaghshayu, yarmiyu, yaghzubu, kan. Tapi huruf illatnya tidak menerima harokat fathah, melainkan dikira-kirakan pada huruf illat. Itu untuk waktu rofa. Kalau waktu nasab, hanya mu'tal alif yang dikira-kirakan. Selebihnya untuk mu'tal iya dan waw itu harokatnya dijelaskan. Yaghsha tetap yaghsha, rofa ataupun nasab menjadi tetap dibaca yaghsha. Untuk yang mu'tal iya, kalau rofa yarmi, kalau nasab harokat iyanya keluar menjadi yarmiyah. Kalau mu'tal iya. Untuk yang mu'tal waw, ketika nasab wawnya berharokat fathah. Yaghzuwa, yaghzu, yaghzuwa, yarmi, yarmiya. Itu waktu rafa dan nasab. Untuk waktu jazm, semua tanda i'rabnya sama, yaitu dengan membuang huruf illat. Yang mu'tal alif, alifnya dibuang menjadi yaghsha. Yang mu'tal ya, yang awalnya yarmi menjadi yarmi. Dan waw, yaghzu menjadi yaghzu. Huruf illatnya semua dibuang. Sementara untuk af'alul khamsah, itu dengan cara untuk tanda i'rabnya, kalau rofa itu dengan tetapnya nun, yadribani, nunnya tidak dibuang. Kalau nasab dan jazm itu dengan membuang nun.
yadriba, yadriba. Nunnya tidak dihilangkan semua nunnya. Ini tanda i'rab untuk fiil mudhari. Jadi saya ulangi, i'rab fiil mudhari itu tergantung dengan jenis dari fiil mu'rab, fiil mudhari'nya. Tandanya itu tergantung dengan jenis fiil mudhari'nya. Kemudian sebelumnya dijelaskan bahwa i'rab itu ketika bertemu amil nasab dan amil jazm. Sementara amil nasab, ini amil nasab, jadi teman-teman itu diusahakan untuk menghafal semua jenis amil nasab dan juga amil jazm. Jadi bisa paham nantinya. Wansib bi ashrin wahya. Amil nasab itu ada 10. Wansib bi ashrin. An, lan, kai, idan, lam kai, lam juhud, hatta, waw, fa. Amil nasab itu ada 10. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan fa jawab 10. Jadi kalau ada fiil mudhari yang bertemu dengan salah satu huruf ini, maka fiil mudhari itu dibaca nasab karena bertemu dengan amil nasab. Contoh ini yang amil nasab pertama ada an. An. An itu kalau artinya yento. Uridu, uridu an aqra'a Qur'ana. Dalam contoh ini ada dua fi'il mudhari, yaitu pertama aqra'a, yang pertama aqra'a, kemudian ada lafadz uridu. Fi'il mudhari ini sama-sama sahih akhir karena huruf akhirnya bukan berupa huruf ilat. Uridu huruf akhirnya dal, aqra'a huruf akhirnya alif. Uridu di sini i'rab rofa, makanya di sini suruh dhammah karena di depannya tidak ada amil nasab atau amil jazm. Untuk aqra'a ini hamzahnya dibaca fathah karena bertemu dengan amil nasab yang berupa an. An aqra'a, makanya dibaca aqra'a. Kalau tidak ada an, maka cara bacanya aqra'u. Kalau bertemu amil jazm, maka dibaca aqra', lam aqra'. Sementara dalam contoh ini, karena didahului oleh amil nasab, maka cara bacanya an aqra'a. Itu amil nasab yang pertama, yaitu an. Kemudian ada lan. Lan adhaba ila suqi. Saya tidak akan pergi ke pasar. Ini contoh dari amil nasab. Adhaba termasuk sahih akhir. Adhabu ya ketika kemasukan lan maka menjadi lan adhab. Kalau kita buat contoh yang mu'tal akhir misal lan lay layyabqiya lan yabqiya. Ini amil nasab. Ketika bertemu ketika bertemu dengan amil nasab mu'tal ya maka iyanya berharokat la yabqi. Beda nanti kalau mu'tal alif la yaghsha.
Kemudian ada kai. Yang berikutnya ambil nasab kai. Jitu kai. Kai itu artinya agar. Ata'allama. Jitu kai ata'allama. Kalau tanpa kai, maka cara bacanya ata'allamu. Kemudian ada lam kai. Jitu kaila ata'allamu. Ata'allama. Kemudian ada ini harusnya bang, ini keliru nih. Jitu li ata'allama. Lam kai li allama. Maka Allah li yu'adzibahum. Li yu'ad maka Allah li yu'adzibahum. Ini contoh dari lam juhud. Ada lam kai, ada lam juhud. Bedanya lam kai dan lam juhud, li yang atas li ata'allama, yang bawah li yu'adzibahum. Perbedaannya itu ada di lafaz ini. Kalau sebelum fiil mudhari, kalau sebelum fiil mudhari terdapat lafaz makana atau lam yakun atau lam yakun, maka itu di lam yang terletak setelahnya itu adalah lam juhud. Lam lam yakun lam yakun Allah makana, ini kan artinya tidaklah. Kalau ada lam pada fiil mudhari itu ada dua kemungkinan. Li ata'allama itu lam itu jangan kita jadikan lam jar karena nggak ada huruf jar masuk pada fiil. Kemungkinannya itu adalah lam kai atau lam juhud amil nasab. Li ata'allama li adziba ini lam kai atau lam juhud. Cara membedakannya kita harus melihat lafaz sebelumnya. Kalau sebelum lafaz mudhari itu terdapat lafaz makana atau lam yakun, dua lafaz ini, salah satu dari dua lafaz ini, maka lam pada fi'il mudhari itu berupa lam juhud. Kalau tidak ada seperti contoh di sini, maka itu adalah lam kai. Seperti itu perbedaan antara lam kai dan lam juhud. Kemudian berikutnya la ta'kul hatta, la ini ambil jazm, la ta'kul, la ta'kul hatta taju, hatta taju'a. Janganlah kalian kan sampai lapar. Lafaz taju'a ini dibaca nasab karena bertemu dengan hatta. Karena bertemu dengan hamil nasab yang berupa hatta. Kemudian au bimakna ila au illa. Contoh la aqtulannal kafira au yaslima. Ini ambil nasabnya. Lafaz la aqtulanna, la aqtulan ini au-nya au yaslima. Dibaca nasab karena bertemu au. Kemudian ada huruf nasab waw. Huruf nasab waw la ta'kulus sama wa tashrabal laban. Kalau ada waw dalam lafaz itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi itu waw kosam, bisa jadi waw atof, bisa jadi waw amil. Semua itu bisa kita ketahui
Satu kalau kita tahu artinya, dua kalau kita mengetahui susunannya. Contoh dalam sini, wala ta'kulus samaka wa tashribas labana. Ta'kulu di sini dibaca rofa karena gak ada amil baik nasab. Oh, la ta'kul ini bisa amil jazm. La ta'kul as-samaka wa tashribal laban. Ini amil nasab. Kemudian yang ini bertemu dengan amil nasab yaitu waw. Wa tasribas labana. Ini dibaca nasab. Yang terakhir, amil nasab berikutnya adalah fa. I'tini fa akramaka. Fa akramaka. Ini termasuk amil nasab. Jadi ketika ada lafaz-lafaz amil nasab ini bertemu dengan fi'il mudhari, maka kita harus membaca nasab fi'il mudhari tersebut. Untuk tanda nasabnya itu sesuai dengan fi'il mudhari'nya, bisa fathah dhahirah atau fathah muqaddarah. Itu amil nasab. Sampai sini ada pertanyaan. Maaf ya, Ustadz. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada amil berikutnya, yaitu amil jazm. Wajzim bi'in wa ma biha qad ulhiqa fi'laini lafdan aw mahallan mutlaqa. Kadzaka in wa man wa ilma ayyun mata ayyana aina mahma. Wa aithuma wa kaifama wa anna. Ka iyakum zaidun wa amrun kumna. Wa jasmuhu bilam wa lamma qad wajab wala min dallata ala talab wal yaktarin bil fa jawabun law waqa ba'dahul adati maudhi'as sartimtana. Ini amil-amil jazm. Amil jazm itu banyak jumlahnya. In, mata, lilam, la, alamma, alam, lamma, lam, ai, haitsuma, anna, ayyana, ma, idn, ma, man. Ini semua adalah amil-amil jazm. Amil jazm itu ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Maksudnya gimana? Misal kita buat contoh di sini. Lam yabqi. Lam yabqi. Ini termasuk jazm. Tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Karena merupakan fiil yang mu'tal akhir. Lam yabqi. Atau ada contoh lain. Lam yaftah al-baba. Lam yaftahil bab. Janganlah kamu membuka pintu. Maka ini cara bacanya. Yaftah menggunakan sukun. Kalau yang atasnya itu ya beki jazmnya dengan membuang huruf illat. Untuk lam ini karena lam termasuk amil jazm yang menjazmkan satu fiil. Jadi lam ya beki ini cuma lafaz ya beki yang terjazmkan. Beda dengan amil ini al-awamil al-ajazimah fi'laini yang menjazmkan dua fiil. In ta'mal khaira tadkhulul jannata. Ini jazm dua. Kalau kamu berbuat kebaikan, tadkhulu, maka kamu akan masuk surga. Tadkhulul jannah. In ta'mal khaira, tadkhulul jannah.
Lafat in ini merupakan amil jazm in ta'malal khaira yang tadkhula tadkhulal jannata. Kalau lam ini adalah amil jazm satu. Maksudnya hanya satu fiil yang dibaca jazm. Lam taftah bal. Andaikan setelahnya ada fiil lagi, lam yaftah al-baba, lam yaftah al-baba, tasrab al-ma. Misal ada lafaz setelahnya, jangan kamu buka pintu, minumlah air itu. Maka tasrobu ini cara bacanya tetap rofa, tasrobu. Nggak ada kaitannya dengan amil jazm sebelumnya. Karena lam itu adalah amil jazm satu yang hanya menjazmkan satu fiil. Kalau ini termasuk dari amil jazm dua. Maksudnya ada dua kalimat fi- yang dijazmkan oleh lafadz in. Oh ini bukan samaran. Berarti cara bacanya in ta'mal al khaira tadkhul al jannata. Inilah yang disebut dengan susunan syarat dan jawab. Karena in ataupun amil jazm lain yang merofak menjazmkan dua fiil itu termasuk adat syarat dan jawab. Susunan syarat jawab dalam fiil itu seolah-olah mengatakan kalau ini begini maka. Jadi ini namanya adat syarat dan jawab. Fiil yang pertama menjadi syarat, fiil yang kedua menjadi jawab. Inta mal khairah. Jika kamu berbuat kebaikan, tadkhulu maka kamu akan masuk surga. Nah, ini biasanya kalau di makna akan ada makna maka. Kalau diterjemah pun akan ada makna makanya. Kalau kamu berbuat baik, tadkhulul jannata, maka kamu akan masuk surga. Ini termasuk amil jazm yang menjazmkan dua fiil yang terletak di setelahnya. Atau contoh lain ada mahma tahfad ahfad maka. Ma tashrab ashrab. Ma tashrab ashrab. Apapun yang kamu minum, aku juga akan meminumnya. Misal kita mengatakan ma yuhibbu ma yuhibbuhur rasul uhibbuh. Apapun yang Nabi suka, aku juga suka. Jadi fiil yang pertama disebut syarat, yang kedua adalah jawab. Atau contoh lain, ma matakul apapun yang kamu makan, matakul fil bait akul. Apapun yang kamu makan di rumah, aku juga makan. Itu namanya amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Maka cara baca matakul akul. Apapun yang kamu makan, aku juga makan. Dan ma di sini adalah ma jazm, ya berarti apapun. Jangan dijadikan ma nafi. Contoh berikutnya ada lafaz siapa saja man yadrus adrus ma'ahu. Siapapun yang belajar, saya akan belajar kepadanya. Mahma tahfad ahfad ma'aka. Setiap kali kamu menghafal sesuatu, saya akan menghafalnya bersamamu. Jadi dua fiil ini
Sama-sama dibaca jazm. Tahfad, ahfad. Idma tata'allam, ata'allam. Ayyan tadrib, adrib. Itu semuanya. Aynama takunu, ini contoh dari Al-Quran ya. Aynama takunu yudrikumul maut. Ini contoh amil jazm 2. Aynama takunu yudrik. Dimanapun kamu berada, kematian akan selalu mendatangimu. Itu artinya, Aynama takunu yudrikumul mautu. Jadi lafadz aynama ini merupakan amil jazm yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama, fiil syaratnya adalah takunu. Takunu ini termasuk fiil yang af'alul khamsah. Yang mana cara jazmnya dengan membuang nun. Awalnya takununa, kemudian dibaca jazm menjadi takunu. Aynama takunu yudarikum. Yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian akan selalu mendatangimu. Yang pertama, tanda jazmnya dengan membuang huruf nun karena berupa hafal khamsah. Contoh yang kedua, yudrikum. Ini tanda jazmnya dengan sukun karena merupakan sahih akhir. Itu fiil yang dijazmkan dengan dua, yang mana kalau fiil pertama disebut syarat, yang kedua adalah jawab. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah. Kaifama tandur anduru. Ini semua bisa dihafal mengenai amil jazm ini. Yang mana yang jazm satu dan mana jazm dua. Ada pertanyaan? Maaf ya Ustadz. Coba kita cari ada berapa fiil mudhari di sini. Ini ada lafaz liyabluwakum. Liyabluwakum ini fiil mudhari i'rab apa? Ini fiilnya adalah yabluwa. Ini fiilnya adalah yabluwa. Yabluwa. Li di sini merupakan amil. Amil nasab. Ini kalau kita lihat lagi, lam kai atau lam juhud li ini amil nasab. Makanya wawunya di sini berharokat fathah karena merupakan mu'tal waw. Yang mana kalau mu'tal waw sebagaimana dijelaskan di awal, kalau mu'tal waw ketika nasab wawunya berharokat fathah. Ya zua. Begitu juga lafaz ya belua. Ini berarti lafaz ya belua ini fi'il mudhari i'rab nasab karena kemasukan lam. Ini lam mukai apa lam juhud? Keterangan sebelumnya menjelaskan perbedaan lam kai dan lam juhud. Kalau lam kai tidak ada makana atau lam yakun sebelumnya. Kalau terdapat makana atau lam yakun maka lam juhud. Dalam contoh ini, karena sebelum lafaz liyabluwa, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa, karena tidak ada makana atau lam yakun, maka li di sini merupakan lam juhud, lam mukai. Ini yang tidak ada. Kalau tidak ada makana lam yakun, maka disebut lam kai. Berarti contoh liyabluwa ini kemasukan amil nasab yang berupa lam, yaitu lam juhud.
Ayyukum ahsanu amala. Kemudian ada lafaz taro. Ma taro fi khalqi. Taro ini merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari i'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm. Ro'a yaro. Taro. Dan tanda rofanya menggunakan dhamma yang dikira-kirakan. Karena ini merupakan fi'il mudhari mutal alif. Ini juga. Setelah ini akan saya kirimkan file ini dan saya coba kasih tugas. Tertugasnya saya untuk teman-teman mencari 5 fi'il mudhari di Al-Quran dan tentukan i'rabnya. Tentukan i'rab dan tanda i'rabnya. Bisa dipaham? Bisa Ustadz. Ada pertanyaan? Ya Ustadz. Mafi. Mafi Ustadz. Kalau Sawah. ada yang mau nanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa paham semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.